Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Kalvari. Kasih Allah lahirkan visi dan rahmat ilahi. Di sini bersama saya Franca Mailala sebagai host dan kedatangan dua narasumber nih yang bernama Saya Dot Panjaitan. Saya Christine Kamba. Baik, tema yang kami ambil yaitu adalah dari Alkitab Keluaran 20 ataupun 10 perintah Allah. Di sini banyak sekali orang-orang di zaman yang modern ini yang bertanya, bagaimana sih cara hidup yang benar? Apa pedoman terbaik untuk menjalani hidup ini? Sebenarnya pertanyaan itu telah dijawab dari beribu-ribu tahun yang lalu dalam bentuk 10 perintah Allah, yang dimana 10 perintah Allah ini sangat relevan di setiap zaman, termasuk di zaman modern. Jadi di kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyelami, memahami, dan memberitahu kalian makna-makna dari 10 perintah Allah tersebut. Maka siapkan hati dan pikiran kalian untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, bagaimana nih kabar dari Daud sendiri dan juga Christine? Kalau dari saya share. Sangat singkat ya teman-teman. Kalau dari saya sih, saya jelas betul aja. Oke. Ini hari apa ya? Oh, hari Senin. Semalam. Bagaimana nih semalam? Apakah dari Daud sendiri gereja? Iya, ya pasti gereja lah dan ngisi buku ibadah. Oke. Kalau Christine? Nggak mungkin nggak gereja. Kalian nggak curiga sama gue? Kalau kau udah pasti gereja lah. Oke, untung lah. Oke. Daripada banyak kali bicara ya kan, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih. Apa makna historis dan konteks sosial dan 10 perintah Allah saat diberikan kepada bangsa Israel? Dari Daud? Oke, jadi menurut saya makna historis dari 10 perintah Allah ini adalah ini sebagai penanda bahwa bangsa Israel itu telah merdeka dari perbudakan di Mesir. Jadi dibuatlah 10 perintah Allah itu sebagai pedoman bangsa yang baru merdeka gitu. Kalau dari Kristen ada tambahan nggak nih kira-kira dari pendapat Daud? Nah, kalau menurut saya sih sama aja sama yang dibilang Daud tadi. Kalau 10 perintah Allah ini merupakan hukum baru bagi bangsa Israel yang telah terbebas dari perbudakan Mesir, dan ini juga merupakan janji Allah kepada bangsa Israel untuk menjadikannya bangsa-bangsa yang baru. Siap. Ada lagi tambahan nggak nih kira-kira Daud? Kayaknya udah cukup sih, udah cukup menjelaskan maknanya juga. Oke, karena sudah jelas, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita dapat memahami konsep tidak ada Allah lain di hadapanku dalam konteks kehidupan modern? Sangat nyucuk nih pertanyaan ini ya. Oke, dari siapa duluan nih? Christine boleh? Nah, kalau tidak ada Allah lain itu ibaratkan kita kan di kehidupan modern ini lebih sibuk dengan aktivitas sehari-hari kita, sehingga kita sering mengabaikan Tuhan. Nah, dengan kata Allah lain berarti kita lebih sibuk tentang hal-hal yang duniawi. Nah, untuk ini lebih baik kita lebih memfokuskan diri dan semakin dekat dengan Tuhan dengan rajin ke gereja dan menyembahnya. Dari Daud? Oke, saya mungkin sedikit menambahkan. Jadi Allah yang kita sembah saat ini sebagai umat Kristen itu adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah ini tidak ingin ada Allah lain yang kita sembah. Makanya dibuatlah perintah ini jadi perintah yang maksudnya jadi perintah yang terdapat di awal-awal. Jadi kalau kita berbicara soal Allah lain itu mungkin bisa kayak patung-patung hewan gitu, atau bisa kita bilang itu adalah penyembahan berhala. Iya. Jadi gitu. Terus gini, dari Keluaran 20 ayat yang ketiga ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini udah jelas. Kata Allah di sini tuh huruf awalnya huruf kecil, sedangkan kalau Allah yang kita sembah dalam Kristen itu harusnya awalnya huruf besar. Jadi begitu. Oke. Udah cukup jelas sih sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan perintah untuk menghormati hari Sabat di tengah kesibukan dan ritme hidup yang serba cepat? Aduh, ini orang-orang sibuk nih biasanya cocok nih, harus mendengarkan nih. Dari Daud sendiri? Kalau dari pandangan saya untuk menguduskan hari Sabat ini bukan berpatokan pada kita harus ke gereja setiap hari Minggu. Soalnya kita tetap bisa melakukan ibadah seperti di gereja di rumah sendiri. Mungkin kita nggak cuman sih, mungkin kita bisa berdoa syafaat atau bernyanyi lagu rohani gitu. Berarti banyak nih cara-caranya, nggak hanya datang ke gereja. Iya. Oke, dari Christine? Nah, kalau menurut saya sama aja sama yang dibilang Daud.
ya kita bisa lebih berfokuskan diri kepada Tuhan, dan mungkin dengan beristirahat di hari Sahabat juga dapat kita lakukan dengan memuji nama Tuhan maupun bertindak baik. Ya, bahkan kalau kita cuman sekedar bersyukur aja itu sama aja kita udah menguduskan hari Sabat, di mana setiap 6 hari kita itu kan kayak melakukan pekerjaan, pokoknya segala macam kegiatan lah. Ya udah, jadi di hari Sabat ini kita Ibaratnya kayak weekend lah gitu. iya, kayak bersyukur lah. Menyempatkan diri walaupun sering sibuk. Dengar tuh guys. Oke, lanjut ke pertanyaan keberapa nih? Udah berapa nih kita tanya? Lanjut aja. Oke, lanjut. Menurut Anda, bagaimana perintah jangan membunuh bisa diterapkan lebih luas, misalnya dalam konteks hubungan sosial dan komunikasi? Dari Siapa dulu nih? Christine. Nah, kalau menurut saya, melalui perkataan kita juga dapat membunuh mental seseorang. Nah, bisa aja itu seperti ungkapan-ungkapan yang kotor ataupun penilaian buruk kepada seseorang yang kita sampaikan secara berlebihan sehingga dapat merusak ya mental seseorang tersebut. Berarti di online juga bisa tuh ya? Bisa dong. Head comment isi. Kalau dari Daud Ya, bagaimana? itu juga yang saya imani atau yang saya dalami dari kata perintah jangan membunuh. Soalnya membunuh itu ternyata tidak selalu berpatokan pada menghilangkan nyawa seseorang. Dulu saya awalnya begitu, tapi setelah saya pelajari lebih dalam tentang 10 firman ini, ternyata kata-kata kasar atau cacing makian yang kita keluarkan itu ternyata dapat membunuh seseorang. Secara mental yang seperti dibilang Christine tadi. Iya. Soalnya banyak juga nih remaja-remaja zaman sekarang mulutnya tau lah. Iya, apalagi kalau misalnya dalam lingkungan keluarga dia mungkin dia sering dibentak orang tuanya atau dimarahin gitu. Membuat dia jadi susah bersosialisasi di masyarakat. Berarti efek dalam keluarga juga mempengaruhi dari perkataan gitu ya. Yap. Oke, sangat baik jawaban dari Daud dan juga Christine. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini hampir mirip sih sebenarnya. Apa makna jangan berzina? Hanya sebatas hubungan fisik atau ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan? Gimana? Baik, saya ulangi. Apa makna jangan berzina? Hanya sebatas hubungan fisik atau ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan? Jadi soal berzina ini bukan hanya sekedar berhubungan fisik. Ya, jadi ada aspek lain yang perlu ditimbangkan. Misalnya jika kita berpikiran yang istilahnya itu mesum terhadap seseorang, itu kita sudah termasuk melakukan perzinahan. Pikiran. Pokoknya hal-hal yang buruk tentang Negatif. seseorang itu, iya. Kalau dari Christine nih? Nah, kalau dari menurut saya kan di Alkitab udah pernah diajarkan di dalam Matius 5 ayat 28 bahwa jika kita memandang seseorang dengan penuh nafsu, itu sudah kita lakukan zina di dalam hati kita. Kalau pacaran tuh gimana tuh pendapat dari Christine? Nah, kalau menurut saya kalau pacarannya ke arah yang positif, kayak lebih dekat dengan Tuhan, doa bareng-bareng, nah itu positif aja. Jadi dia nggak terhitung. Tapi kalau ya ke hal-hal negatif itu masuk. Ke gereja bareng dengan pacar Kiki. Kalau itu gimana? ada tambahan nggak ada? Kalau pacaran tapi gereja, Sangat membingungkan. kayaknya masih tetap positif sih ya kan. Iya. Soalnya selalu mengingat Tuhan walaupun sibuk. Itu dia. Oke, tadi kan kita sudah membahas terlalu luas nih. Sekarang masuk ke masyarakat ataupun lingkungan kita. Sampai habis saya kena. Apa akibat yang terjadi ketika masyarakat mengabaikan 10 perintah Allah? Oh, udah jelas nggak sih apa yang terjadi? Oke, jadi jika 10 perintah Allah ini tidak diterapkan atau tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita sebagai umat Kristen atau bahkan manusia di seluruh dunia itu bakal mengalami kemiskinan moral karena nggak ada aturan gitu. Oke. Christine? Bakalan jatuh ke dalam dosa nggak sih? Oh iya jatuh dalam pas. dosa juga. Itu pasti lingkungan tuh mana namanya kacau sangat lah. Ada kayak gak ada lagi tujuan hidup mereka dalam bersosialisasi. Iya, bahkan banyak sekali peraturan-peraturan di berbagai negara itu semua ada cerminan dari 10 firman ini. Maksudnya kayak diambil dari antara ini untuk dibuat di negara mereka sendiri. Aturan-aturan negara gitu. Ya, bahkan kayaknya agama lain juga ada nggak sih kayak perintah-perintahnya sendiri gitu? Mungkin
ada tapi nggak 10 gitu. Beberapa Oh, iya. itu yang mirip. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini tentang hubungannya. Bagaimana hubungan antara kasih dan kepatuhan terhadap 10 perintah Allah? Oke, dari siapa dulu nih? Dari Daud aja. Daud. Oke, boleh. Oke, hubungan kasih dengan 10 perintah Allah itu jadi gini. Allah menciptakan 10 firman-Nya atau 10 perintahnya itu didasarkan kepada betapa sangat sayangnya Allah terhadap kita sebagai manusia. Jadi dari setiap 10 firman ini itu mengandung kasih di dalamnya, seperti hormatilah ayah dan ibumu. Itu kan berarti itu menyuruh kita untuk menemukan cinta kasih kita kepada orang tua kita. Pas. Kalau dari Kristen? Nah, berarti setiap hukum dari yang diajarkan oleh Allah ini kan kasih. Nah, berarti kasih ini berarti kasih sesama Tuhan dan kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan. Berarti kita tidak memiliki Allah lain selain Tuhan, dan kasih kepada manusia berarti kita tidak membunuh maupun mencuri. Oh, ini ada nih satu pertanyaan sebagai pertanyaan penutup bagi podcast kali ini. Udah sampai penutup aja. Iya, nggak terasa kan? Itulah karena saking fokusnya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ataupun penutup. Apa dampak positif? Jika seseorang hidup sesuai dengan 10 perintah Allah. Ini kebalikan yang dengan kayak masyarakat yang itu tadi ya, kalau banyak sekali sih dampak positifnya. Selain dia mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan, dia juga dapat menjadi manusia yang kita bilang bernilai. Iya. Nilai positif. Kepribadian yang baik lah. Iya. Kalau dari Kristen, Ya, berarti kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. tidak jatuh dalam dosa. Iya. Tapi kira-kira kalau kita udah mematuhi 10 perintah Allah ini bisa masuk surga nggak? Mana itu Kan Pak. Itu mungkin bisa saja, tapi hendaknya lah kita menaati 10 firman ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar gimana ya? Sebagai pegangan untuk mau masuk surga aja gitu. Iya, cuman kayak apa ya? Kayak munafik gitu loh. Kayak pura-pura menaati gitu di depan banyak orang, padahal aslinya tidak ditaatinya. Oke. Tapi saya boleh nanya nggak? Saya ada pertanyaan yang mengganjal nih di kepala. Oke. boleh. Gini, ini 10 firman ini sebenarnya untuk orang Kristen saja atau untuk seluruh umat di dunia sih? Atau gimana? Kalau menurut saya sih bagi yang mempercayai dari 10 perintah Allah tersebut, yaitu agama kita sendiri yaitu adalah Kristen. Kalau dari Kristen bagaimana? Kalau menurut saya sih tergantung kepercayaannya aja ya. Kalau dia ateis, ya nggak ada yang percaya. Iya. Tapi bisa juga nggak sih kalau ada beberapa firman yang itu relevan juga dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya nggak berhubungan sama agama gitu. Ya nggak sih, kayak jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu kayak bagian norma gitu nggak sih? Aturan. Iya, kayak ada itu di pelajaran di sekolah. Oke. Kalau Kristen bagaimana tuh tentang apa yang bilang Daud tadi? Ya kalau bisa Santai, jangan cuman bercanda ya tadi tuh. Tapi tadi yang tadi ada kan tadi yang barusan ditanya yang Tentang apa tuh? dampak positif itu. Iya. Itu ada nggak sih kayak orang yang mampu melakukan ke-10-nya ini semua? Mungkin Kalian tahu nggak? pendeta Aku rasa enggak. apa ya? Itu sih enggak ya. Soalnya melawan orang tua itu kan hal yang sering kita lakukan. Iya juga. Bahkan pendeta yang sekalipun sebagai pemimpin jemaat, saya rasa enggak. Tapi saya tahu satu, Apa itu? Yesus Kristus. Itu dia. Oke, karena sudah banyak kali nih perbincangan nih, jadi saya simpulkan pesan untuk dari remaja yaitu adalah jangan terlalu sibuk akan kesibukan kalian, selalulah berdekat dengan kepadanya yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk orang umum, selalulah taati 10 perintah Allah ini agar kalian tidak jatuh ke dalam dosa dan agar tidak jauh akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Kalvari, Kasih Allah lahirkan visi dan rahmat ilahi. Izin pamit. Bye bye. Bye bye. Semoga bermanfaat ya. Oke.